98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra. Tanpa terasa udah hampir 1 jam aja, dan kita udah di season ketiga nih Sobat Citra. Season terakhir kita hari ini bersama Mas Nanang, Mas David, Mas Misbah ya, yang menurut perspektif mereka masing-masing ya, ada di Mas Nanang terjun di dunia seni gitu ya, Mas David menjadi mahasiswa yang bergerak juga gitu ya. Di dunia apa Mas? Dunia eksekutif. Eksekutif. Yang penting bukan di dunia lain ya. Oke, mahasiswa yang langsung terjun di PMI ya Mas ya. Oke, dan ini kembali kita gimana dulu kan sejarah Sumpah Pemuda itu kan panjang ya. Tanggal 28 Oktober Sobat Citra, yang dimana ini juga sangat mempengaruhi kemerdekaan Indonesia, yang dimana kemerdekaan Indonesia itu didapat dengan tidak dikasih ya, dengan bener-bener kayak berusaha gitu ya, berusaha semaksimal mungkin, dan penuh dengan darah, air mata, cucuran air mata, keringat Sobat Citra ya, pokoknya semuanya udah dilakukan sama pemuda-pemuda dulu dan para pahlawan juga ya. Dan sekarang ini kita tapi masih belum bisa merasakan yang namanya merdeka. Kita tetap masih dijajah sebenarnya gitu ya, tapi dalam bentuk yang lain. Oke, ini yang tadi diam aja nih, langsung ke Mas Misbah dulu. Mas Misbah, ini bener nggak sih, kan banyak yang bilang juga tuh soal sekarang di mana kita tuh sebenarnya belum merdeka. Kalau menurut pandangan Mas Misbah sendiri sebagai mahasiswa, sebagai penggerak juga di PMII ya, ini gimana sih Mas Misbah? Saya juga masih bingung soalnya. Ya kalau dikata kita belum merdeka, ya mungkin secara definitif kita sudah ya. Tapi kemudian secara kemudian kehidupan kita masih terjajah. Apalagi kehidupan diri sendiri gitu. Oke. Karena apa ya? Karena kemudian kita itu masih banyak, katakanlah bangsa ini masih banyak ketergantungan oleh bangsa lain gitu. Benar. Katakanlah kalau kemudian kita berbicara sekarang dan dulu. Orang dulu kemudian diperbudak, dijajah itu untuk kemudian bekerja itu untuk mendapatkan makanan. Nah sementara kita sudah merdeka, kita bekerja, tapi kerjaan kita itu hanya kemudian cukup untuk memenuhi kebutuhan primer kita, hanya untuk makan. Nah, lantas merdekanya itu di mana gitu loh? Kan yang dimaknai merdeka itu, katakan kita harus kemudian juga harus merdeka 100% gitu kan, seperti yang dicita-citakan oleh Tan Malaka gitu kan, yang juga kemudian menggagas tentang negara republik itu kan Tan Malaka. Nah dia berbicara tentang merdeka 100% itu ya, kita tidak kemudian terpengaruh atau kemudian kita itu tidak dikendalikan atau tidak bergantung kepada negara-negara lain ataupun negara-negara adidaya seperti itu. Kalau memaknai merdeka itu, kita benar-benar merdeka 100% gitu. Itu ya Mas Misbah ya. Oke, kalau menurut Mas Misbah sendiri, kita masih belum merdeka dari apa sih untuk Indonesia gitu? Mungkin dari kultur budaya kita belum merdeka, justru kita terjajah. Yang kedua itu secara kemudian pemikiran, karena banyak kemudian pemuda sekarang, anak-anak sekarang yang kemudian tidak mengetahui jati diri bangsanya sendiri itu. Katakanlah berbicara soal kebinekaan itu tidak kemudian berbicara soal makna simbolis kita memakai baju-baju adat, tapi kita juga harus benar-benar memaknai unsur kebinekaan itu sendiri. Jangan sampai kemudian justru keragaman budaya yang ada di Indonesia itu kemudian hilang secara satu persatu gitu. Iya, oke, itulah kalau menurut Mas Misbah sendiri, merdeka itu yang seperti apa Mas? Merdeka itu ya kita bisa untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Tanpa kemudian kita harus tergantung kepada siapapun gitu. Itu makna merdeka sebenarnya. Iya, gitu ya, juga bisa diterapkan juga sama Indonesia juga ya. Jangan harus tergantung gitu ya. Suku-suku benar-benar bisa mengolah minyak sendiri ya kan. Pemuda sekarang kan makin banyak juga tuh yang udah sekolah di luar negeri ya kan, dimanfaatin dong gitu. Oke, kalau Mas Nanang sendiri gimana Mas Nanang tentang merdeka gitulah. Benar-benar udah merdeka belum? Kalau orang seni itu biasanya banyak yang bilang udah merdeka. Soalnya sudah bisa berekspresi dengan bebas gitu. Benar nggak Mas Nanang? Kalau saya ingat puisi Sapardi Djoko Darmono, sang pujangga yang mengatakan
kemerdekaan itu seorang anak kecil yang bermain di ladang, kemudian mengundang layangan, dan mereka berlari seperti tanpa arah, dan mereka mencapai kepuasan dan tujuan yang nikmat, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu memberi pesan kita bahwa kemerdekaan itu bagaimana kita selalu mengedepankan berpikir dalam naluri teman-teman ekspresinya bebas, ekspresi bebas. Pesan-pesan yang disampaikan Sapadi pada waktu itu kan bagaimana seorang anak kecil yang baru berumur SD, kalau nggak salah SD, tapi dia menikmati hidupnya tanpa ada terdistraksi oleh hal-hal lain, tergantung oleh hal-hal lain. Saya sempat setuju dengan tadi argumen dari Mas Misbah terkait bagaimana kemerdekaan itu secara pikiran, secara ekspresi tubuh, sampai dalam naluriah hati, bukan tergantung terdistrak dari budaya-budaya yang ada di sekelilingnya gitu. Khususnya kalau memaknai kebudayaan merdekanya Indonesia itu kan bagaimana budaya-budaya yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Kalau dibilang tadi masih terkait bagaimana orang seni biasanya sudah merdeka, kembali lagi tadi nggak ada kembali lagi tadi bahwa kita bebas dalam berekspresi, tapi ada kadang juga ada aturan dari atas yang seniman itu bukan ladang ladang kering, bukan ladang basah. Dan harus ada norma-norma juga yang harus dipatuhi gitu ya. Ada norma-norma. Iya, soalnya kita juga bukan negara bebas gitu kan. Iya, yang bisa mengekspresi sebebas-bebasnya, berkata sebebas-bebasnya gitu ya. Masih ada ini nggak pantas atau lain sebagainya gitu. Ya. Pernah nggak sih Mas Nanang ketika ini tampil gitu kan, dikritik, ini ada sesuatu yang kurang pantas nih, diubah nih gitu, biasanya ada nggak kayak gitu? Belum ada selama ini, tapi kita selalu menggarap suatu produksi pertunjukan itu sesuai apa norma-norma yang ada di situ. Biasanya seperti itu. Kalau kita menggarap isu-isu politik, biasanya karena di situ benar-benar ada yang mungkin sedikitnya kita menuju yang kita tujukan kepada masyarakat di situ, masyarakat bawah seperti desa, itu kita sebisa mungkin membahasakan sebuah pertunjukan itu ya yang relate di situ. Yang relate di situ ya. Oke gitu Mas Nanang, dan terakhir Mas David nih tentang kemerdekaan dan sekalian closing statement juga untuk Sobat Citra. Oke, berbicara mengenai kemerdekaan ya, memang ya saya setuju dengan senior karena senior. Oke, ya memang ketika melihat kemerdekaan itu memang ada, kalau dari saya sendiri ada dua sudut pandang, karena kemerdekaan menurut dari sepengetahuan saya dan menurut dari perspektif saya itu dia yang bisa berekspresi dan tidak terkungkung terhadap sebuah peraturan. Dan dia bisa, walaupun ketika di suatu negara pasti ada peraturan-peraturan, dan tentu saja ketika kebebasan kita pun memiliki batasan, dan kemudian itu bisa dinilai merdeka ketika kita tidak terkungkung terhadap suatu peraturan. Ketika peraturan-peraturan yang berlaku, katakanlah peraturan-peraturan yang dibuat itu kemudian kita bisa enjoy dengan peraturan itu bisa dibilang merdeka. Tapi ketika peraturan itu kemudian kowe nindas nyong dengan peraturan itu bisa dikatakan tidak merdeka. Seperti itu kalau perspektif merdeka menurut saya. Oke, terus apa yang mau disampaikan sama masyarakat, sama pemuda-pemuda nih? Berhubungan dengan Sumpah Pemuda, Mas David. Kalau berhubungan dengan Sumpah Pemuda, ya kita perlu tahu arti dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan tanah air Indonesia, kemudian bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Dan itu perlu kita maknai lagi, tanah air Indonesia itu
apa saja, kemudian bangsa Indonesia itu seperti apa, dan bahasa Indonesia kenapa kemudian ada cinta tanah air, cinta bangsa, dan kemudian ada bahasa yang kemudian itu bisa menyatukan kita. Itu kan tentu saja itu bukan hanya dibuat secara semena-mena, dan itu perlu kita pahami kembali. Ruh dari seorang pemuda itu perlu kita ciptakan lagi, sehingga kita sebagai pemuda itu mengerti dalam suatu negara itu sebenarnya kita harus apa sebagai pemuda. Bukan hanya sebagai pemuda-pemuda yang memikirkan mengenai yang penting yang bisa irip ngisuk. Tapi kita budak korporat ya. Iya, itu tadi. Jadi kita perlu memaknai kita kan kenapa kemudian yang saya masih sangat digaungkan itu adalah hubul waton minal iman. Nah, itu yang kemudian kita perlu tekankan kembali sebagai santri. Iya, seperti kembali itu. lagi ke santri dan kembali lagi ke sejarah ya. Iya. Harus ingat sejarah sampai Citra ya. Oke, Mas Ana, apa yang mau disampaikan statement terakhir monggo? Statement terakhir dari saya mungkin pemuda harus berani berjuang. Asik. Harus berani berjuang ya. Oke. Pantang menyerah ya Mas ya? Pantang menyerah. Oke, gitu aja? Gitu aja cukup. Malam lagi batuk ya. Mas Misbah, monggo closing statement sebagai Biro Advokasi HAM dan Lingkungan PMII. Monggo. Untuk pesan-pesan kepada pemuda ya, coba refleksikan kembali apa yang sudah kalian lakukan untuk bangsa ini, dan apa yang sudah kemudian kalian pikirkan untuk bangsa ini ke depannya, supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 itu benar-benar tercapai. Minimal ketika kemudian kalian tidak bisa memberikan pikiran ataupun gagasan secara universal ataupun secara skala nasional, cobalah pikirkan apa yang sudah kamu berikan kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu, ataupun kepada tetangga-tetanggamu yang kemudian membutuhkan kehadiranmu itu sendiri. Ya, mungkin gitu ya Sobat Citra, dan sekali lagi refleksi harus ngaca dulu sebelum ngomongin orang lain juga ya. Sebagai pemuda gitu juga ya. Itu yang harus. Oke ya Sobat Citra. Ya demikian, terima kasih ya buat Mas David, Mas Nanang, Mas Misbah gitu ya udah hadir ke Citra FM. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Ya, amin. Lagi kita bahas hal yang lain juga. Ini seru banget Sobat Citra, 1 jam tuh nggak kerasa gitu ya. Oke, terima kasih demikian Sobat Citra, dan terus nantikan talk spesial bersama PMII Wonosobo, dan sebentar lagi jangan lupa tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, dan kita juga harus memaknai gimana sejarah bangsa Indonesia ya. Oke, demikian Sobat Citra, saya Riki Wisana pamit. Wonosobo SD Forever. Wassalamualaikum. Pareng.